Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bapak Fakih selaku pengampu mapel pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tata krama, di mana tata krama ini termaktub di dalam bab kedua di semester kedua kelas 9. Baik, kita langsung saja ya menyingkat waktu. Saya yakin kalian sudah berdoa di awal waktu. Kita masuk ke bahasan tentang tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak atau bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama dalam bahasa Arab disebut al-adab atau at-ta'adub ya. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama di suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Melalui tata krama dimaksudkan agar seluruh lapisan masyarakat akan merasa nyaman dengan tata krama. Orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua. Demikian pula sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Disebutkan dalam sebuah hadis an Zarbi qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu sa'a syekhun yuridun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa abta'al qaumu anhu ayuwassi'u lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghiruna wa lam yuwaffir kabiruna rawahu Tirmidzi. Artinya dari Zarbi, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang tua yang datang ingin menemui Rasulullah SAW, lalu orang-orang tidak segera memberi jalan kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak kasih sayang kepada yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, juz 3 halaman 215 nomor 1984. Dicek ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari harus memegang teguh etika dan tata krama pergaulan supaya kepentingan anggota masyarakat tidak terganggu. Etika artinya adalah norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi. Secara lebih rinci, tata krama meliputi tata krama dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Adapun dalam tata krama dalam berkomunikasi lisan diantaranya 1. Berbahasa yang baik dan sopan. 2. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan mata. Yang ketiga, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. 4. Tidak mendominasi pembicaraan. Lalu yang kelima, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Terus yang keenam, tidak berbicara sambil berkaca pinggang. 7. Ketika dalam posisi bertiga, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu dari mereka. 8. Menghindari bergurau yang berlebihan. 9. Ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi dengan mengucapkan salam. 10. Cari sendiri. Lalu yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Di antaranya adalah 1. Memilih kata-kata dan kalimat yang baik. 2. Ketika mengunggah gambar, foto atau meme atau sejenisnya, memilih gambar yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 3. Bila ingin share gambar, video, berita atau peristiwa, pastikan dulu kebenarannya. 4. Hindari hoax atau berita bohong, hate speech, ujaran kebencian. Terus yang kelima, sebelum menge-share suatu gambar, video, berita atau peristiwa, pikirkan dulu manfaat dan mudaratnya. Yang keenam, cari sendiri ya. Terus bagian ketiga yaitu tata krama dalam bersikap. 1. Contohnya jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Melakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, membuat jarak
antara kedua kaki agar terlihat nyaman dan percaya diri. 4. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Yang kelima, tampakkan muka sesuai situasi dan kondisi. Yang keenam, cari sendiri. Bagian yang keempat, tata krama dalam berpakaian, ya. Sebagai seorang muslim, kita harus berpakaian sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam, yaitu menutup aurat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk berhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, tata krama ini mengandung manfaat yang sangat besar loh. Tata krama mengandung manfaat yang sangat besar loh. Tata krama mengandung manfaat yang sangat besar loh bagi kehidupan manusia, yaitu diantaranya 1. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. 2. Meningkatkan kepercayaan dalam setiap situasi. 3. Membuat seorang disegani, dihormati, disenangi orang lain. 4. Meningkatkan karir seseorang. 5. Cari sendiri. Demikian semuanya Mustami, pemirsa, pendengar, dan penyimak pembahasan kita tentang tata krama. Semoga kita bisa bersua kembali pada subbagian atau subtema berikutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.